Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Angsori Kurniawan dengan NIM 340219000511. Di sini saya dikasih tugas yang kedua, yaitu menganalisis, membeli dan menjual saham. Tugas tersebut dari dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SME. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis saham. Sebelum menganalisis suatu saham, kita harus tahu dulu pengertiannya. Analisis saham terbagi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Next, untuk analisis fundamental, yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pasar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis ekonomi, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu analisis teknis atau disebut dengan analisis teknikal, adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, untuk selanjutnya yaitu agenda paparan membeli dan menjual saham. Untuk lebih spesifiknya lagi menganalisis saham, kita bisa melalui website yang ada di internet maupun dari buku-buku perpustakaan. Kita dilihat dari Yahoo Finance. Di Yahoo Finance ini terdapat suatu simbol untuk perusahaan saham. Nah, di sini untuk di Yahoo Finance itu resolusi ukurannya sangat kecil karena terdapat banyak iklan. Untuk yang lebih enaknya itu di pasar forex lah, di bagiannya yaitu trading view. Bisa ide-ide tentang mata uang trading pasar bursa mata uang asing yang juga dikenal sebagai forex. Nah, di sini terdapat grafik-grafik. Kita lihat untuk grafik penjualan. Di sini terdapat penurunan dan kenaikan. Terdapat menu-menu di website trading view itu banyak sekali, bisa dipelajari sesuai kebutuhannya masing-masing. Seperti BBCA, Bank Sentral Asia. BBCA terakhir perubahannya segini, perubahannya 0,71%, perubahan yang lainnya 225 di dalam penilaian penjualannya. Ini dari sektor finansial untuk kode BBCA. Ini kita lihat lagi di website Google Finance. Di Google Finance juga bisa disebut komplit untuk menganalisis suatu saham di pasar saham. Cukup sekian untuk mengetahui atau menganalisis suatu saham di website. Untuk selanjutnya yaitu membeli dan menjual saham. Nah, ini dia bisnis dikhususkan atau dianjurkan di download
di handphone kalian, dan untuk Stockfit ini dianjurkan untuk di-download di laptop kalian. Selanjutnya ini ada daftar-daftar menu di RTI bisnis yang saya screenshot. Sini ada bid memasang atau membeli suatu harga pasar saham. Ini untuk as menawar atau menawar penjualan dalam harga suatu pasar saham. Di sini terdapat nilai IHSG per hari, indeks harga saham gabungan IHSG 60. Indeks harga saham gabungan IHSG terjadi kenaikan 1,11% sebesar 72.687. Di bawahnya ada grafik perubahan IHSG, tampilannya bisa berubah dari mulai per hari, per minggu, sampai per tahun. Open. Nah, di sini ada open yaitu nilai IHSG pada pembukaan awal jam bursa perdagangan. Untuk high di sini terdapat nilai tertinggi hari ini pada bursa perdagangan. Untuk low nilai terendah untuk saat ini, dan untuk volume di sini terdapat jumlah saham yang diperdagangkan. Ini jumlah saham yang diperdagangkan untuk hari ini. Dan untuk turnover yaitu total nilai transaksi pada hari ini. Dan untuk frekuensi banyaknya terjadi transaksi pada hari ini. Untuk up yaitu di sini 348 yaitu jumlah harga yang naik, dan untuk down dengan keseluruhan 143 jumlah harga saham yang turun, dan untuk anceng yaitu 137 yang tidak berubah dari hari kemarin. Untuk market cap di sini 70.335,12 triliun yaitu kapitalisasi pasar. Uang tunai di pasar bebas dijadikan uang tunai indeks daily. Next, ini masih di menu market yaitu investor chart. Investor chart data pembelian dan penjualan saham baik lokal maupun asing. Ini ada FBuy yaitu asing, foreign buy, dan foreign sell. Dan untuk D kode di sini yaitu domestik, yaitu untuk lokal, yaitu Indonesia lah kalau di sini. Langsung ke menu kedua yaitu indeks, informasi indeks saham di Indonesia dan negara besar lainnya. Di sini terdapat di menu indeks ada indeks futur untuk Dow Jones Amerika ini yang berkuasa, dan untuk Asia terdapat dari Tokyo, Jepang, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta, dan Jakarta. Untuk Eropa yaitu dipegang oleh London dan lainnya. Untuk Amerika itu New York yang dipegang. Ke menu selanjutnya yaitu watchlist. Watchlist adalah kumpulan daftar saham yang kita pilih untuk dipantau perkembangannya. Di sini kita bisa melihat pantau pergerakan naik turunnya saham di watchlist. Next, untuk selanjutnya ke menu movers. Mover adalah pergerakan saham tiap waktunya. Ini bisa berubah, bisa naik atau turun setiap per satu hari, per satu minggu, dan per satu bulan ataupun per satu tahun. Untuk selanjutnya ada di menu overview, di first close harga penutupan kemarin. Di sini ada, saya buka dengan kode ANTM aneka tambang terbuka.
yang terjadi di grafiknya yaitu kenaikan. Dan di sini ada oven yaitu harga pembukaan hari ini. Untuk PER di sini yaitu Price Earning Ratio atau perbandingan harga saham dan laba perusahaan. Nah, di sini ada bawahnya market cap yaitu harga perusahaan hari ini 58,39 triliun. Untuk market depth-nya ada VPO, ada VFOL yaitu jumlah lot dipasang atau yang dibeli. Untuk asnya di sini yaitu jumlah harga saham yang ditawar penjual. Untuk APOL di sini jumlah lot yang dijualnya. Kita akan membeli dan menjual saham. Yang dianjurkan untuk aplikasi di handphone yaitu LTE Business. Untuk sistem operasi di handphone kalian Android bisa di-download di Google Play Store, dan untuk di sistem operasi Apple bisa di-download di App Store. Untuk selanjutnya kita akan membeli saham dan menjual saham di aplikasi yang disarankan di handphone kalian masing-masing yaitu di LTE Business. Nah, di dalam aplikasi LTE Business ini terdapat menu-menu yaitu market yang sudah dijelaskan, index, watchlist, mover. Untuk membeli saham kita disarankan untuk membeli yang perusahaannya lagi turun, dan untuk menjualnya kita usahakan untuk saham yang lagi naik, tapi saham tersebut yang sudah kita miliki. Nah, untuk yang belum bisa login bisa didaftarkan dulu, dan yang sudah didaftarkan bisa langsung lihat atau bisa langsung memiliki uang rekayasa atau uang mainan untuk belajar saham. Saya di sini udah dikasih 100 juta. Nah, saya sudah membelanjakannya, dan ini hasil membelanjakannya sebesar 12 juta dan saldonya 87 juta. Mari kita order list atau kita beli saham yang lagi turun. Kita beli untuk ini bid yang tadi udah jelaskan, ini BPOL, ini offer. Kita beli dengan lot 10 lot untuk perusahaan Jasa Marga TBK. Beli jika hasilnya udah begini, kita lihat di portofolio. Uang kita sudah mengurang karena dibelikan untuk perusahaan Jasa Marga. Nah, untuk menjualnya tinggal ke sell. Perusahaan apa yang kita harus jual? Portofolio saya sudah mempunyai perusahaan saham dengan kode SMGE, yaitu perusahaan semen Indonesia, dan Aneka Tambang dengan kode ANTM. Dan untuk awal tadi kita sudah membeli perusahaan
Jasa Marga. Kita jual yang semen Indonesia dengan 5 lot. Kita jual 5 lot. Nah, ini hasilnya tadi kita beli, yaitu perusahaan Jasa Marga. Yang kita jual yang sudah kita beli yaitu perusahaan Antam, atau perusahaan satu lagi tuh perusahaan semen dengan kode SM dengan kode SMGL. Kita jual 5 lot karena kita sudah mempunyai 10 lot, maka kita jual 5 lot aja untuk perusahaan semen Indonesia terbuka. Kita jual dengan harga 5.570.500. Nah, bukan kita udah menjualnya, dan kita lihat lagi di portofolionya. Kita sudah menjual ini perusahaan semen Indonesia masuk ke dalam penjualan. Kita keluar. Untuk di Stockbit sama saja seperti itu. Belum yang daftarkan dulu ke virtual trading atau ke yang latihan. Nah, kita sudah dikasih uang untuk latihan 100 juta, dan untuk saat ini di Stockbit itu tidak ada penjualan. Kita lihat di kalender, there is not event today. Jadi untuk hari Minggu libur untuk kita membeli dan menjual saham. Nanti kita bisa besok ini daftar saham-saham yang akan dijual atau yang akan kita beli. Cukup sekian penjelasan tentang menganalisis membeli dan menjual saham di aplikasi maupun di website untuk menganalisis ataupun di buku yang ada di perpustakaan, dan untuk menjual dan membeli yaitu di aplikasi RTI dan Stockbit. Mohon maaf banyak kesalahan karena saya sendiri lagi belajar. Mari kita belajar bersama-sama untuk harga saham tersebut. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.